Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Keluargamu bilang, kalau aku kasih 50 juta, mereka akan menyerahkanmu padaku. Berani-beraninya kamu memukulku, 50 juta itu, kalian tidak akan dapat sepeser pun. Kamu pasti bohong, kamu menipuku. Cepat, temukan foto skandal Fu Hantin. Apa yang terjadi? Panas sekali. Kepalaku sakit. Maaf, aku akan bertanggung jawab padamu. Jangan, jangan. Kenapa bisa begini? Aku malah diperlakukan seperti ini oleh pria asing. Apa? Bailey kabur. Tenang Pak Zhang, aku pasti akan mengantar Bailey ke tempat tidurmu. Kian, ada apa sih? Bailey yang brengsek itu. Aku sengaja memilih saat dia belum menandatangani surat pengalihan saham untuk membuatnya mabuk, tapi dia malah kabur. Pak Zhang sangat marah, katanya investasi 50 juta itu tidak akan diberikan kepada kita. Bagaimana bisa? Kilyarga kita tidak boleh bangkrut, Kilyargama. Bilang kalau aku kasih 50 juta, mereka akan menyerahkanmu padaku, lebih baik langsung kita ikat saja dia. Dan antar ke tempat tidur Pak Zhang. Ayah kandungku, adik kandungku. Bahkan bersekongkol dengan ibu tiri dan adik tiri, agar aku tidak mendapatkan perusahaan yang ditinggalkan ibu. Malah mengantarku ke tempat tidur orang lain. Kenapa, ayah? Bukankah aku anakmu? Bailey, kenapa kamu datang? Bekas di lehermu itu, jangan-jangan. Kian, kamu baik-baik saja? Kamu memukulku? Kamu yang mengantarku ke tempat Pak Sang. Aku memukulmu sekali. Sudah murah hati, kan? Kamu keterlaluan, Kak. Kamu baik-baik saja? Bai Chenglong, ibu dan anak selingkuhan ini cuma memberi kamu sedikit kebaikan. Sekarang kamu bahkan tidak mengakui kakak kandungmu sendiri, ya? Lily, kami semua ini demi kebaikanmu. Sun Hongmei, urusan keluarga kami. Kapan selingkuhan seperti kamu boleh ikut campur? Bailey, kalau kamu masih bicara sembarangan di sini, aku akan membuatmu malu. Apa aku salah? Umur Bai Qian lebih tua dari Chenglong. Bai Qian jelas-jelas hasil perselingkuhanmu. Kamu tidak berani mengaku, ya? Kamu. Pukul saja, kalau kamu berani, pukul sampai aku mati. Perusahaan ini seharusnya milik ibuku. Kamu dengan kata-kata manismu, tidak membiarkan ibuku pergi ke perusahaan, lalu kamu menjadi penerima manfaat terbesar. Saat ibuku meninggal, dia bilang perusahaan akan diberikan padaku. Saat aku berusia 20 tahun, kamu tidak mau memberikannya. Lalu kamu mengantarku ke orang lain, Bai Weixiong. Kamu bilang, kamu masih pantas disebut manusia? Aku hari ini harus memberikan pelajaran yang keras pada anak durhaka seperti kamu. Ayah, jangan dipukul. Pak Zhang tidak suka yang cacat. Benar, ayah, kalau kamu memukul sampai rusak, tidak bagus, lebih baik kita cepat antarkan dia. Jangan sampai Pak Sang menunggu terlalu lama. Benar, 50 juta itu, kita harus cepat dapatkan. Dan ada bekas di lehernya. Cepat oleskan sesuatu untuk menutupinya. Jangan sampai Tuan Zhang tahu Bailey sudah diambil orang lain. Kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Ah, Darahnya keluar. Tenang, tidak apa-apa. Chenglong cepat. Bawa dia ke Tuan Zhang. Oke, saya akan menyetir. Tidak baik, di luar sudah dikepung. Kamu siapa? Nona Bai, panggil saja saya Sekretaris Su. Kalung tangan ini, milikmu. Bukan milik Bailey yang manis itu kan? Situasi ini. Mungkinkah ini semacam tanda? Terima kasih banyak Nona Bai, telah menyelamatkan bos kami. Atas perintah Bos Fu, saya membawa hadiah 1 miliar. Silakan Nona Bai menerimanya,
Bos Fu. Benar, Bos Fu dari grup Fu. Sial, ternyata orang yang bersama Baili adalah Jiang Cheng. Bos Fu yang berkuasa, sayang sekali Baili. Semua keberuntunganmu akan berakhir di sini, kalung tangan ini milikku. Tapi saya tidak mau uang ini. Sekretaris Su, saya ini gadis tradisional. Yang saya inginkan bukan uang. Bos Fu sudah memerintahkan, jika Anda tidak mau uang. Besok pagi dia akan mengumumkan pertunangan. Hadiah 1 miliar ini adalah mahar. Ini adalah lautan hati, bernilai 80 juta. Ini adalah tembikar Ru, bernilai lebih dari 50 juta. Villa mewah terbaik di Jiangcheng. Bernilai lebih dari 100 juta. Kian-kian, keluarga kita jadi kaya. Masalah kamu meniru identitas Baili, jangan sampai ketahuan. Saya punya cara. Bagaimana Baomin? Cepat-cepat, sudah terlihat kepalanya. Saya tidak punya tenaga. Dengarkan saya, tarik napas, lalu hembuskan. Napas dalam-dalam, baiklah. Sudah-sudah, lahir-lahir. Baik Kian-kian, apa yang kamu lakukan? Di sini tidak boleh masuk, silakan keluar. Kakak, kamu hamil 10 bulan. Melahirkan prematur 3 bayi. Anak ini berikan saja pada saya. Tidak boleh, jangan, lepaskan anak saya. Baik Kian-kian, aku kasih tahu lepaskan anakku. Kak, anak ini anak ketiga. Aku akan bantu menguburkannya untukmu. Sedangkan kamu turun saja ke neraka mulai sekarang. Di dunia ini tidak akan ada lagi kamu Baili. Nona baik, kamu baik-baik saja, tak hanya aku tahu ada pintu belakang di sini. Aku akan bawa kamu kabur. Tidak, aku rasa di perutku masih ada anak. Bagus, akhirnya ketemu. Selamat tuan muda menemukan ayah kandungnya. Minum obatnya tepat waktu ya. Baik, terima kasih. Tuan muda. Aku sudah menemukan ayah. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, jangan lupakan mama. Apa 4 anak diam-diam kembali ke Haicheng? Anak-anak nakal, bukannya kalian sudah pergi semua? Bagaimana mungkin kami kabur diam-diam meninggalkan mama-mama? Tiket pesawatmu, mama, koper dan paspor sudah kami siapkan. Mama sarapan bawa untuk di jalan. Mobil akan tiba dalam 3 menit. Kakak ketiga, mobil sudah sampai di bawah ini, seharusnya aku yang bilang. Kamu bilang kata-kataku, aku mau bilang apa? 7 tahun sudah waktunya kembali untuk mengambil bunga. Mama, Rabu depan Presiden Grup Fu Fuhantin akan menikah dengan Putri Bai Bai Kian-kian yang sudah lama bertunangan. Baik Kian-kian sudah mau menikah, kamu siap menerima hadiah besar dariku. Ayah. Ayah kamu ganteng banget, sama seperti di foto. Adik kecil, kamu salah orang, aku bukan ayahmu. adik. Kamu mirip banget sama aku. Karena kamu adikku. Mengingat kamu ganteng, aku setuju kamu jadi kakakku. Bos Tuan Kecil sudah mulai bicara. Fujin sejak kecil pendiam, tidak suka bicara, ternyata sangat suka dengan gadis kecil ini. Tapi gadis kecil ini memang lucu, agak familiar. Kakak ikut aku pulang ya, di rumahku banyak orang.
Adik kecil mama kamu di mana? Ayah, cepat lihat mama datang. Lele, kemari. Lele, kenapa kamu bisa kabur begitu? Kamu bikin mama kaget. Mama, cepat lihat ayah ganteng. Aku sudah menemukan ayah ganteng. Lele, jangan ngomong sembarangan. Aneh, wanita ini kenapa terasa sangat familiar? Maaf ya, anak saya salah orang. Mama, Maaf, anak saya kurang sopan, kita sama-sama. Xiao Jin, dia bukan mamamu. dia mamaku. Wanita jahat di rumah bukan mamaku. ayah, lepaskan aku. Aneh, kenapa aku merasa sedih melihat anak ini? Kalau Dabao masih ada, mungkin sudah sebesar ini. Kakak ganteng. Maaf ya, anak saya sedikit ngefans. Mobil saya sudah datang. Saya duluan ya. Tunggu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Siapa lagi sih wanita yang berani menggoda pria saya? Hantin, Xiao Jin. Mama jangan pergi. Nak, aku di sini. Siapa yang kamu panggil mama? Kamu bukan mamaku. Kamu? Xiao Jin, baiklah. Mama pulang belikan kamu makanan enak. Hantin, siapa itu? Tidak ada, salah orang, sudah 6 tahun berlalu. Hubunganmu dengannya masih buruk, kamu bisa coba berkomunikasi dengannya. Hantin, aku akan baik kepada Xiao Jin. Kamu anak kecil, berani-beraninya di hadapanku. Memanggil orang lain mama. Kamu kan tidak suka bicara. Kalau kamu berani, jangan bicara selamanya. Sekarang kamu memanggil orang lain mama. Kamu sengaja tidak ingin acara pernikahan minggu depan berjalan lancar, ya? Baiklah, lihat bagaimana aku menghukummu hari ini. Teknologi hacker lawan terlalu tinggi, tapi aku sudah mengunci area kira-kira. Pasti akan menangkap orang yang meretas sistem perusahaan kita. Di mana si kecil? Xiao Jin. Sedang apa? Hantin, kamu sudah pulang. Aku sedang bermain dengan Xiao Jin. Xiao Jin? Ya. Anak ini benar-benar, Hantin. Jiner sejak kecil menderita autisme, kepribadiannya tertutup. Bagaimana kalau kita punya anak lagi? Apa yang kamu bicarakan? Xiao Jin adalah anakmu, dia autis. Sebagai ibunya, kamu seharusnya memberikan lebih banyak perhatian padanya. Ah, aku hanya bercanda. Xiao Jin sangat lucu. Bagaimana mungkin aku tega? Hantin, minggu depan kita akan menikah. Gaun pengantin belum dipilih, temani aku memilih gaun pengantin. Perusahaan sedang sibuk, aku tidak bisa meluangkan waktu, aku sudah memesan gaun pengantin khusus untukmu. Ternyata muncul tiba-tiba 6 tahun lalu. Memenangkan banyak penghargaan pendatang baru, tapi tidak pernah muncul. Master Key, desain terbaru. Suka. Hantin, aku sangat mengaguminya. Tidak tahu, bisakah Anda mengundang dia ke pernikahan kami? Miss Baiki Master telah berjanji untuk menghadiri undangan pernikahan. Dan akan bergabung dengan kami setelah pernikahan. Sungguh. Gila, Lily, kau membalas begitu cepat dan berjanji untuk pergi ke grup Fu. Anda harus memikirkannya setelah bekerja. Itu wanita jahat baik Kian-Kian. Perusahaan tunangan. Apa yang lebih baik daripada pergi ke Baik Kian-Kian? Lebih menakutkan. Oh, Lily, jangan sampai. Masuklah dirimu, siapa Fu Hantin itu? Dia menginjak kota sungai ini. Orang yang bisa gemetar lebih baik dari saudaraku. Limbah ini jauh lebih kuat. Aku ingin bicara tentang sumber daya keuangan dan Fuhantin itu. Oke. Ayolah, kau di sini. Dia adalah yang kedua di kota ini.
Sama sekali tidak mungkin untuk menempati peringkat pertama. Tapi aku tidak menyelidiki Fu Hantin ini. Tidak mengerti dia. Anda lihat, Itu dia. kau tahu. Tidak dikenal. Hei, serigala bermata putih di keluarga Anda tidak memiliki hal yang baik. Tapi aku juga ingin melihat adikku yang baik. Apa itu ekspresi? Aku memimpikan pria itu lagi. Siapa? Dabao Erbao tidak tidur larut malam ini. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah hadiah dari saudaraku dan aku. Hadiah untuk saya. Dari mana kalian berdua mendapatkan uang itu? Tidak bisakah ibu tahu bahwa itu adalah perusahaan ayah yang gelap dan murah? Uang yang Anda dapatkan. Apakah kamu suka ibu? Ibu. Selamat pagi. Ibu, kau terlalu cantik hari ini. Apakah ini berlebihan? Yang mulia, Ratu, kita tidak punya ayah. Bagaimana kalau aku tumbuh? Mommy, aku berlutut di kedua kaki. Aku lebih tulus dari kakakku. Aku berjanji akan menghabiskan banyak uang. Saya juga menulis puisi untuk Anda. Puisi apa? Guan-guan. Gadis cantik. Haha. Mama bilang kamu harus belajar dengan rajin, tapi malah main kiki. Hanya aku yang paling tulus. Mama, kamu cantik sekali. Lebih cantik dari bulan di langit. Lebih cantik dari boneka Barbie kesayanganku. Donat kesukaanku pun tidak secantik kamu. Sudah, anak-anak kecil, jangan banyak bicara. Nanti, Mama Baomin dan Papa Wang Ye akan mengantar kalian ke sekolah, ya? Apa? Harus sekolah lagi? Anak-anak, Mama pergi dulu. Bye-bye, Mama. Rencana kita mulai. Fu Zong akan tiba di tempat pernikahan dalam 20 menit. Ya, Lele, itu mobil ayah, sisanya serahkan padaku. Kakak tenang, aku pasti berhasil. Hantin, kamu di mana? Pernikahan akan segera dimulai. Suyang, cepat turun dan lihat. Sial, bos, kita akan kena tipu. Hanya anak kecil, apa yang bisa ditipu? Aduh, sakit sekali. Nah, kamu lagi? Ayah ganteng, kamu masih ingat Lele? Lele sakit. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Saus tomat di tubuhmu mengeluarkan aroma manis asam. Mungkinkah darahnya manis? Cedera dalam, cedera dalam. Nah, kamu sebenarnya mau apa? Ayah ganteng, kamu harus melakukan tes DNA, pasti cocok. Yang bersamaku hanya baik Kian 7 tahun lalu. Kata gadis kecil ini. Sekeras itu? Mungkinkah orang 7 tahun lalu? Bukan baik Kian, cepat lakukan tes DNA. Ayo. Nak, di mana mama kamu? Ayah ganteng, Mama pergi ke tempat pernikahanmu. Wah, kalau aku tidak salah lihat, ini karya terbaru Master Qi. Bar Langit, Kian, Fu Zong benar-benar mencintaimu. Katanya gaun pengantin ini bernilai 80 juta. Hanya 80 juta, itu kecil sekali. Ini bukan soal uang, Master Qi tidak pernah muncul. Bahkan saat ikut lomba, dia anonim, Fu Zong bisa menemukannya. Tidak mudah, tidak apa-apa, Hantin sengaja meminta. Master Qi datang ke pernikahanku, wah, benar? Aku penggemar Master Qi, nasib orang memang berbeda. Kakakmu itu, setelah main dengan pria liar, hilang lagi. Kalau tidak hilang, mungkin bisa menikmati keberuntunganmu. Ya, apa boleh buat,
Kakakku, mungkin memang suka hidup bersama pria liar. Jangan menyebutkan gadis rubah itu. Haha, Bailey ke. itu ibu. Ini bukan Bailey? Pelacur itu tidak mati 6 tahun lalu. Kau gila, kau berani memukulku. Saya tidak melihat tamparan ini selama 6 tahun. Datang dan datang, wanita ini gila. Datang untuk mengganggu upacara pertunangan. Baik Kian, Anda mengenakan gaun pengantin yang saya rancang. Bukankah pantas bagi orang untuk mengusirku? Kalian dengar? Dia bilang dia adalah Master Qi. Kau, Bailey. Kau sudah lama menghilang. Tidakkah Anda pikir itu lucu untuk mengatakan bahwa Anda adalah Master Qi segera setelah Anda muncul? Ini yang diundang Fu Hantin. Bagaimana mungkin? Yang palsu itu palsu. Cepat bawa dia keluar. Bailey, kau keluar dari sini 7 tahun yang lalu. Kami tidak memiliki hubungan dengan Anda. Berhenti. Lele, Ibu, Hantin, akhirnya kau di sini. Lele, kenapa kau di sini? Mummy, aku menemukan ayah yang tampan. Ayah, Mustahil Bailey, mustahil temukan pria bertahun-tahun lalu. Itu Hantin. Ini adikku dan bayinya 7 tahun yang lalu. Saya tidak tahu pria liar mana yang dilahirkan. Setelah itu menghilang selama beberapa tahun. Penyakit apa? Nona bayi bertemu lagi, aku tidak berharap kau adalah Qi. Tersembunyi cukup dalam. saya juga tidak berpikir tentang bos masa depan saya. Sebenarnya tunangan adikku. Dia benar-benar Qi. Dia telah pergi ke luar negeri untuk studi lebih lanjut dalam 7 tahun terakhir. Tidak lari dengan pria. Ada banyak rahasia di keluarga Bai. Hantin, ini belum terlalu dini. Kita akan mengadakan pernikahan. Ya, Pak Fu, jangan karena aku menunda pernikahan Anda. Mummy, kau tidak ingin memberi mereka hadiah. Hadiah. Aku sudah menyiapkan hadiah. Anda akan menyukai. Bailey, apa yang kau lakukan? Tidak enak. Enak. Temani aku minum. Baik Kian, tak kusangka kau bisa bermain seperti ini. Tak kusangka sudah punya Fuzong, masih cari model pria. Matikan. Cepat matikan. Hantin, ini palsu. Ini semua hasil editan. Baik Kian, puas dengan hadiah besar ini. Tamparan ini untukmu yang memfitnahku 7 tahun lalu. Tamparan ini untuk anakku yang telah tiada. Gila. Tamparan ini untuk semua penderitaanku selama 7 tahun. Ayo pergi, Lele. Berhenti. Mengacau pernikahanku dan ingin pergi begitu saja. Kau. Fu Xiansheng, di depan umum begini. Berantakan, tidak baik kan? Mama jangan pergi. Hantin. Pernikahan kita masih berlanjut. Baik Kian, pernikahan kita dibatalkan. 7 tahun, rencana 7 tahun sia-sia. Bailey, kuharap kau mati mengenaskan. Mama jangan pergi. Mama, kakak ganteng.
hati-hati. Xiao Jin. Ah, Wah, Fuzong belum puas menonton. Kalau begitu, cepat bangun. Xiao Jin, kau semakin keterlaluan. Fuzong, menurutku ini tidak sepenuhnya salah anak kecil. Kau sebagai ayah, tidak menjaga anakmu, kau juga bertanggung jawab. Xiao Jin, lain kali saat menyeberang jalan, perhatikan mobilnya. Hati-hati ya. Sudah, anak baik. Fujin begitu mendengarkan Mbak Ili, memang hubungan darah, tidak bisa diputus. Sudah, Xiao Jin, tante mau pergi, bye. kakak ganteng, ini nomor teleponku. Kalau ada masalah, bisa hubungi aku. Nomor telepon adik. Papa ganteng, bye. Miss Bai, besok, jangan lupa datang tepat waktu. Melapor ke grup perusahaan Fu. Bagaimana? Sekarang masih ingin aku ke perusahaan. Tidak takut Bai Tianqian menghancurkanmu. Hari ini Nona Bai baru menunjukkan sedikit kemampuannya. Aku yakin, kamu tidak akan, hanya karena seorang Bai Qian meninggalkan pekerjaan dengan gaji puluhan juta di grup Fu, kan? Benar, aku akan pergi. Sampai jumpa lain kali. Buruk, bos. Laporan tes DNA sudah keluar. Bai Lele benar-benar putriku. Jika Bai Lele adalah putrimu, lalu Xiao Jin. Kamu pergi dan periksa data Bai Li, terutama 7 tahun yang lalu. Baik. Ayah, Anak durhaka, kamu anak durhaka. Dia ternyata tidak mati. tanpa hati nurani, kian-kian kita hampir saja menikah dengan keluarga kaya. Semuanya hancur. Aduh, kakak, tidak bisakah kamu bilang ke Fu Hanting bahwa itu palsu? Aduh, tidak mungkin. Hantin tidak akan begitu mudah percaya. Lagi pula, dia sekarang mulai curiga apakah anak itu milikku. Kian-kian, jangan panik. Ibu punya ide. Untuk memberimu kesempatan untuk bangkit, yaitu dengan mengendalikan Fujin. Kamu harus mengendalikannya. Ibu, apa yang harus kulakukan? Pertama, kamu harus memastikan bahwa Fujin adalah anakmu, dan juga memastikan Fujin adalah anak Fu Hantin. Artinya, memalsukan tes DNA. Benar, tapi untuk hal seperti ini, kamu perlu mencari orang yang bisa dipercaya. Cheng Long, kamu kenal banyak orang di rumah sakit. Tenang, ibu, kakak. Serahkan ini padaku. Satu telepon saja selesai. Ah, Aduh. Untungnya, masih ada orang bodoh. Bahkan jika akhirnya terungkap, semua bisa disalahkan pada Bai Chenglong. Xiao Jin, cepat ke sini. Si manis, sama lucunya dengan ibumu. Pergi. Ke sini, lepas bajumu. Si manis, ini satu-satunya kesempatan. Kamu harus tampil baik, atau aku akan membunuhmu. Si manis, aku beritahu kamu. Jika kamu berani mengadu, aku akan membuatmu tidak bisa bertemu ibumu seumur hidup. Apa yang terjadi? Hatiku sakit. Jam 8, harus. Mama, tolong sikat gigi. Mama yang tidak berdandan juga cantik. Ini handukmu. Mama, ini sarapanmu. Mama, ini pakaian hari ini. Anak-anak, sebentar lagi Tante Baomin akan menjemput kalian ke sekolah. Kalian harus baik-baik, ya. Dadah. Sampai jumpa, Mama. Kakak kedua, kakak ketiga, kapan kita bisa pergi menemui ayah lagi? Sekarang juga.
Kakak, abang kedua, abang ketiga, telepon dari kakak ganteng. Seberapa ganteng? Apakah lebih ganteng dari ketiga kakakmu? Kakak ganteng. Lele, tolong aku. Kakak ganteng. Fuzong. Kakek sudah selesai berkeliling dunia, mungkin akan segera kembali. Segera sampai di kantor. Sudah tahu. Aduh, terlambat, maaf ya. Lift kelebihan muatan. Yang terakhir masuk, silakan keluar dulu. Aku sudah terlambat. Kamu tukang antar makanan. Kenapa kamu naik lift? Cepat turun, naik tangga. Aku bukan tukang antar makanan. Aku mau cari orang. Kamu benar-benar keterlaluan. Seorang tukang antar makanan berani berbuat onar di grup Fu. Apa salahnya jadi tukang antar makanan? Bukankah juga cari uang dengan tangan sendiri? Tidak lebih buruk darimu. Hei, dari mana kamu muncul? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah kepala departemen desain di grup Fu, percaya tidak? Aku bisa memecatmu kapan saja. Kakek, kamu naik dulu saja, nanti terlambat. Kamu tidak takut terlambat? Oh, terlambat ya, potong gaji sedikit. Tidak apa-apa, kamu naik dulu. Dah, Gadis ini cukup baik hati. sial, pasti tidak bisa naik dalam 3 menit ini. Hari pertama kerja, Fu Hantin tidak akan memecatku karena terlambat. Kan kalau dipecat ya dipecat, tidak perlu bayar denda. Apakah Fu Hantin sejahat itu? Tentu saja, bersama Bai Qian, apa bisa baik? Haha, Fuzong silakan. Pertama kali naik lift dengan direktur utama, agak malu. Ya, memarahiku lebih enak. Fuzong, lift ini bukan suara kontrol, kan? Aku segera menyuruh orang untuk memperbaikinya. Bos, kamu dan Nona Bai. Identitas Mbak Ili sudah bisa dipastikan, dia adalah wanita yang dulu berhubungan denganku. Apa salahnya aku mengorbankan penampilan? Menggoda ibu anak, ada masalah? Tidak ada masalah. Masalah hacker belum jelas, terus selidiki. Ya, Kakek, setelah berkeliling dunia selama ini, kenapa mau pulang? kamu masih berani bicara, dengar-dengar pernikahanmu dibatalkan. Aku sengaja pulang untuk melihat cucuku. Xiaojin mana? Kakek, 7 tahun lalu yang menyelamatkanku bukan Bai Qian, tapi Tidak baik Hantin, Xiaojin ada masalah di rumah sakit jantung. Paki, nanti perlu saya umumkan identitasmu. Atau lebih baik tidak, sebagai ketua kelompok, saya ingin menaklukkan mereka dengan kemampuan, bukan dengan reputasi. Baiklah, ayo, mari kita perkenalkan seorang tokoh penting, Bai Li, yang akan menjadi ketua kelompok kedua di departemen desain kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Oh, kamu ya? Ternyata kita bertemu lagi. Dia adalah ketua baru kelompok kedua kita, Mener. Kamu tidak salah kan, Liu Wei? Meskipun kamu adalah ketua kelompok pertama di departemen desain kita, tapi kamu sudah lama tidak menghasilkan karya yang bagus. Jika ini terus berlanjut, aku tidak bisa melindungimu, Bai Li. Kamu bisa duduk di sana dulu. Hari ini kenali dulu bisnis internal perusahaan kita. Besok aku akan memberikan rencana departemen desain kepadamu. Baiklah. Maaf, aku menginjakmu. Kaki ini tiba-tiba ada di bawah kakiku. Kamu sengaja ya? Aku datang sebagai ketua kelompok kedua departemen desain, bukan untuk bermain-main dengan kalian. Jika kemampuan kalian tidak bagus, aku punya hak untuk memecat kalian. Berani kamu. Kamu bisa mencobanya. Sombong sekali. Apa ada latar belakangnya? Buruk, Lily, anak kita ada masalah di rumah sakit Jiangcheng. Apa? Wang Ye, ada apa? Lily, Baomin macet di jalan, menyuruhku menjemput anak, tapi setengah jalan aku melihat Lele. Penuh darah keluar dari pinggir jalan. Lele tidak mau bicara denganku. Lele.
Mama, banyak darah. Lele, kamu tidak takut ya? Mama ada di sini. Ceritakan dulu pada Mama. Sebenarnya ada apa? Mama, kakak. Xiao Jin. Kamu tidak boleh ada apa-apa. Kalau kamu ada apa-apa, Mama bagaimana? Baik Kian, ini sebenarnya bagaimana? Kamu berani menyentuhnya. Kamu masih berani tanya padaku, bagaimana? Ini adalah anakmu. Yang mendorong anakku jatuh dari tangga, bukan hanya tamparan ini, bahkan membunuhmu. Tidak cukup untuk melampiaskan kemarahanku. Ngomong apa? Anakku tidak mungkin melakukan itu. Mama, dia wanita jahat. Dia yang mendorong kakak ganteng jatuh. Kakak ganteng. Lele, Cepat, kakak ganteng. Aku bawa kamu pergi. Mau lari kemana? Cepat, kakak ganteng. Lari. Lepaskan kakak ganteng. Gadis nakal kita bertemu lagi tak menyangka. Baili dulu ternyata melahirkan kembar. Apa kakak tampan adalah kakak kandungku? Benar apa lagi yang bisa kau lakukan jika dia kakak kandungmu? Hari ini aku akan membuat kalian terpisah selamanya. Kakak, Lele lari cepat. Ingin lari? Sungguh lucu, apakah aku akan melukai anakku sendiri? baik Kian tidak punya alasan untuk menyasar anak-anak. Aku percaya pada putriku. mami dia bukan mami kakak tampan, kamu adalah maminya. Lele jangan ngomong sembarangan. Mami itu yang dikatakan si wanita jahat itu. Baik Kian, 6 tahun lalu anak yang kau bawa dari sini. Apakah itu Fujin? Mungkinkah anak itu tidak mati? Baili, kamu sudah gila, anakmu sudah lama mati. Lagi-lagi perasaan sakit hati ini, mungkinkah Fujin benar anakku? Kau mencuri anakku dariku. Apakah untuk menikahi Fu Hantin? Pria 7 tahun lalu, apakah itu Fu Hantin? Hantin, jangan dengarkan omongan mereka. Xiao Jin benar anak kita. Benarkah kalau begitu? Kau yakin gelang ini milikmu? Gelang ini adalah milikku. 7 tahun lalu orang yang semalam bersamaku ternyata Fu Hantin. Semua ini masuk akal mengapa Xiao Jin memanggilku Mama. Lele memanggil Fu Hantin ayah. Apa milikmu, Baili? Kamu iri aku bisa menikahi Hantin. Aku tahu kamu marah dulu. Melahirkan bayi mati aku juga tahu, tapi kamu tidak bisa mengaku identitasku. Mengaku identitasmu Wangi. Apakah Baomin di rumah sakit? Aku butuh dia untuk membuat tes DNA. Jika tes DNA dilakukan anak itu milik Lily, apakah dia dan Fu Hantin akan terlibat masalah? Dia di rumah sakit. Jangan terburu-buru. Semua selesai. Hantin, percayalah padaku. Xiao Jin benar anak kita. Lily, 2 tes DNA, 1 adalah milikmu dan Xiao Jin. 1 lagi milik Fu Hantin dan Bai Qian serta Xiao Jin. Kamu lihat sendiri. Tidak mungkin, aku jelas tidak pernah menyentuh Bai Qian.
Hantin lihat aku tidak berbohong. Dia yang berbohong, gelang ini milikku. Dia yang terus-menerus menghalangi kita bersama. Dia iri padaku, Hantin, kamu tidak tahu. Bahkan adik kandungnya sendiri membencinya. Mama, tidak mungkin. Kakak tampan itu benar-benar kakak kandungku. Lele, kamu salah. Dia bukan. Mungkin anakku benar-benar meninggal saat lahir. Tapi yang pasti, Fu Hantin adalah pria itu 7 tahun yang lalu. Untung dia punya anak dengan baik Qian. Dia tidak akan merebut Lele, tapi anak-anak yang lain tidak boleh terungkap. Tuan Fu, sepertinya ini kesalahpahaman. Kalau tidak ada hal lain, kami akan pergi dulu. Mama, jangan tinggalkan aku. Xiao Jin, dia bukan mamamu. Dia adalah mamaku. Xiao Jin, bagaimana bisa begini? Dia memukulku. Xiao Jin, kenapa kamu berbohong? Yang berbohong bukan dia, tapi kamu kan. Direktur Wang, kepala departemen, dan para ahli yang harus dibayar mahal. Kenapa semua mengikuti San Bao? Kenapa datang begitu banyak orang penting? San Bao, apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Ada masalah? Kamu bilang. Suyan, kamu menukar sampel tes, tahu itu kejahatan. Menukar sampel. Ibu Baomin, dia menukar sampel saat kamu melakukan tes DNA. Dia menukar sampel. Sampel itu palsu. Benar. Direktur Wang. Ini adalah laporan tes DNA Fujin kecil dan Nona Baili. Setelah tes, Nona Baili adalah ibu kandung Fujin kecil. Aku tahu kakak tampan pasti kakak kandungku. Aku menyuruh orang untuk menyelidiki sesuatu. Datang agak terlambat. Tidak terlambat. Palsu, pasti palsu. Direktur Wang adalah orang terkenal di dunia medis Jiangcheng. Hantin, mereka bersekongkol, kamu harus percaya padaku. Aku ternyata punya 3 anak. Xiao Jin, anak pertamaku yang sebenarnya. Tidak meninggal. Baik Qian, aku akan menuntutmu. Sekarang pas satu mobil, Nona Bai benar-benar pandai melahirkan. Sekali hamil 3 anak. Selama ini, aku salah mengenali orang. Di kartu ini ada 300 juta. Satu anak 100 juta. Sebagai kompensasiku untukmu. Apa maksudmu? Kamu mau merebut anak-anakku. Tunggu. Aku tidak bermaksud merebut anakmu. Lalu apa maksudmu, Fu Hantin? Anak ini adalah anakku. Xiao Jin selama ini di sampingmu tidak bahagia, jadi aku juga akan membawanya pergi. Anak keluarga Fu seharusnya tinggal di keluarga Fu. Apalagi kakekku sudah tua, dia hanya ingin cucu. Anak ini adalah darah dagingku, kamu ingin membawa mereka pergi. Tidak mungkin. Bos, bagaimana kalau kita biarkan Fujin memilih sendiri? Bagaimana? Xiao Jin sejak kecil di sampingmu, pasti tidak bisa jauh darimu. Menurutku bisa. Anak sulungku yang hilang selama 6 tahun ini, pasti akan memilih Mama. Xiao Jin, kamu mau bersama siapa? Mama, jangan biarkan ayah menangkapku kembali. Mama, kakak, dan kami. Kejutan, benar-benar kejutan. Gaji bulan ini, potong 5.000. Bos, kamu terlalu kejam kalau aku juga akan lari bersama Miss Bai. Mama,
Kamu sedang apa? Aku lihat apakah ayah mengejar SST. Mama jangan khawatir. Aku pasti akan mengikutimu. Ayah tidak bisa merebutku. Xiao Jin, kamu tidak mengerti. Mama takut ayah mengejar. Karena takut dia tahu rahasia terbesar di keluarga kita. Rahasia apa? Akhirnya kembali, ini bukan kakak. Kakak sebenarnya kita, kan? Aku akan memperkenalkan keluarga kita. Kamu dan aku mirip sekali. Mama, dulu kamu melahirkan berapa? 5 bayi. Mama pasti sangat sakit. Ya, waktu itu sangat sakit. Tapi sekarang melihat kalian, Mama merasa sangat bahagia. Ini adalah jam tangan yang aku kembangkan sendiri. Ada pelacak, tahan air dan tahan benturan. Terima kasih. Ini tabunganku. Semuanya untukmu, terima kasih. Mereka menyiapkan hadiah tanpa sepengetahuanku. Aku hanya bisa berusaha seadanya. Ini buku kedokteranku. Semua penyakit sulit bisa diobati. Terima kasih. Kakak, aku kasih sarung tinju. Nanti kamu latihan tinju denganku. Terima kasih. Tapi Lele, kamu latihan tinju. Nanti kamu akan tahu, adik kita Lele adalah petinju yang sangat kuat. Sekarang, Xiao Jin, San Bao, dan Lele sudah terungkap. Mei dan Tianer yang tersisa, jangan sampai terungkap. Cucu cicitku mana? Kakek. Apakah cucu cicitku? Kakek, anaknya baik-baik saja, tidak hanya baik-baik saja. Anda juga punya kabar gembira. Jangan bohong, anaknya baik-baik saja. Anaknya, bersama ibunya, dan juga, Anda punya 2 cucu besar. Benarkah? Tentu saja benar, terutama cucu besar kedua Anda, hari ini di rumah sakit, gayanya. Bahkan direktur dan kepala departemen harus mendengarkan cucu besar Anda yang berusia 6 tahun. Hahaha, pantaslah anak keluarga Fu. Hahaha. Tapi, anaknya di pihak ibunya tidak mengizinkan kami membawa anak itu ke sini. Tidak membawa kembali, Fu Hantin. Bagaimana caramu, di luar sana selama lebih dari 30 tahun. Bahkan ibu anakmu sendiri tidak bisa kamu atasi, meskipun penampilanmu tidak sampai 1/10 dari saya dulu. Tapi cukuplah. Kakek, saya bukan bergantung pada wajah. Lalu uangnya, beri dia 1 miliar. Agar dia membawa anak itu kembali. Kakek, sekarang ini masyarakat hukum. Bisakah kamu tidak seperti perampok? Katakan padaku, di mana ibu dan anaknya, saya akan mencari mereka sendiri. Jangan campur tangan, saya yang akan menanganinya. Anda tinggal di rumah dengan tenang. Anak nakal, kamu tidak buru-buru, saya buru-buru. Setengah tubuh saya sudah masuk tanah. Masih menunggu apa lagi, Suyang? Fu Zong tidak memerintahkan saya, tidak bisa bilang, kakek. Suyang, saya pikir gajimu. Apakah kurang sedikit, jika saya menaikkannya? Gaji bulanan 200.000, bagaimana, kakek? Ini bukan masalah uang. Ini dimulai dari Bai Qianqian, yang berpura-pura menyelamatkan Fu Zong, wanita itu. Oh begitu. Berarti ibu anaknya. Di perusahaan Hantin, ya, siapa namanya? Namanya. Tunggu dulu kakek bos. Kalau kamu berani bilang, besok saya pecat kamu. Kakek, saya tiba-tiba ingat sesuatu. Gas di rumah saya kayaknya belum dimatikan. Anak nakal, jangan pikir tidak bilang ke saya. Saya sendiri bisa menemukan mereka. Terlambat. Mama, kamu lupa kami lagi. Apa? Xiao Jin pindah sekolah. Ini Nona Bai serius ya? Kalau dia mau mengambil Xiao Jin, lihat dulu saya setuju atau tidak.
Meski harus mengambil, tidak bisa hanya mengambil satu. Bos, kamu ini mau memberikan dirimu juga gratis ya? Kakek, kamu benar-benar mau bersembunyi di sini untuk menemukan ibu anak itu. Itu hanya salah satu alasannya, terakhir kali ke perusahaan. Karyawan perusahaan yang sombong itu juga harus dibersihkan. Kalian pulang saja, ingat, jangan bocorkan identitasku. Anak nakal. Jangan pikir, dengan tidak memberitahu Suyang siapa ibu dari 3 anak itu, aku tidak bisa menemukannya. Kamu tidak punya mata ya? Kamu tahu baju ini? Berapa harganya? Ini dirancang oleh Master Key, harganya ratusan ribu. Kamu bisa bayar. Ini jelas kamu yang menabrakku. Oh, siapa ini? Ternyata kamu si tua bangka. Sudah tidak jadi kurir ya? Sekarang jadi cleaning service. Gadis ini bicaranya bagaimana sih? Cepat, jangan banyak bicara. Baju ini harga aslinya 180 ribu. Kamu harus bayar full. Kamu ngomong apa sih? Di badanmu tidak ada setetes air pun. Si tua bangka ini masih berani membantah ya, lihat. Oh, kamu ya? Di depan umum, mengganggu orang tua, kamu keterlaluan. Oh, kamu lagi Bailey? Aku sarankan jangan ikut campur, jelas dia yang menumpahkan air ke bajuku. Baju ini dirancang oleh Master Key, harganya ratusan ribu. Master Key tidak tahu ya, merancang baju berjakan seperti ini. Dia tidak akan tahu gon. Aku pakai baju bahagon. Si orang kecua yang mana mungkin punya mata yang tajam. Bailey, seperti kamu, yang masuk perusahaan kami dengan cara kotor, mana bisa mengenal desain Master Key. Gadis, uang bajunya aku yang bayar. Kakek, orang seperti dia, pakai baju pasar loak ratusan ribu. Sengaja mau menipu kamu, aku tidak akan setuju. Gadis ini, hatinya cukup baik, kalau dia istri si anak nakal. Baguslah. Cepat minggir. Kebetulan, hari ini aku mau ikut campur. Kamu bilang di badanmu tidak ada setetes air. Kenapa minta orang bayar? Ikut campur, ya. Bailey, kamu gila ya? 199. Ini tidak seperti desain Master Key yang kamu bilang. Kamu, kembalikan padaku. Kakek, tolong ambilkan. $200 sudah aku bayar, jangan cari masalah lagi. Sudah kakek, selesai. Gadis, terima kasih ya, kalau tidak, aku pasti sudah ditipu. Kakek, sekarang kamu pindah jadi cleaning service, tidak jadi kurir lagi. Kurir itu, bilang aku sudah tua, tidak mau lagi. Bagaimana dengan keluargamu? Anak-anakku sudah meninggal sejak lama. Tinggal 1 cucu. Cucuku itu cukup sukses. Tapi beberapa tahun lalu, dia punya 3 anak di luar. Aku belum pernah bertemu satu pun. Katanya, menantuku tidak mengizinkan aku bertemu. Kenapa bisa begitu? Hanya ingin bertemu kakek saja. Kok ada menantu yang tidak mengerti seperti itu? Menurutku, cucuku yang tidak becus. Bahkan menantunya saja tidak bisa diatur. Tapi, apa sih yang disukai perempuan? Apa cucuku harus memberikan hadiah saja? Hahaha. Oh, kalau begitu, jika dia tipe yang lembut, berikan sesuatu yang personal. Tapi jika dia tipe yang keras, jangan pernah memberinya uang. Sebenarnya, apa saja boleh. Asalkan dia tahu bahwa kakek ini baik, pasti dia akan mengerti. Terima kasih, haha. Aku belum tahu namamu. Namaku Bailey. Jangan sungkan. Aku akan pergi dulu ya. Haha, baiklah. Dah, baiklah. Sampai jumpa, haha. Suyang, siapkan hadiah besar untukku. Apa itu ginseng berusia ratusan tahun, mahkota ratu, mutiara, semuanya harus ada. Ya. Ada orang yang baru pertama kali kerja sudah terlambat. Terlambat saja sudah, dia malah pergi telepon. Dan tidak kembali lagi. Apa gunanya perusahaan mempekerjakan orang seperti ini? Apa artinya? Wah, ketua. Ada orang yang memang tidak punya kemampuan. Lihatlah departemen desain kami, ada 2 tim, tidak seperti beberapa orang. 1 orang 1 tim, sungguh memalukan. Hei, Bailia? Setidaknya, kamu juga baru. Begini saja, sesuai aturan lama. Kamu traktir kami minum teh sore ya. Ya,
Apa karena kinerjamu buruk, gaji kecil, jadi perlu numpang makan ya? Ulangi lagi kata-katamu. Sudahlah, Zhang Yuan, cepat duduk. Kamu tidak seperti dia. Dia masuk lewat belakang. Entah sudah naik berapa ranjang, baru bisa masuk ke grup Fu. Tapi ada orang yang bahkan tidak punya kualifikasi untuk naik ranjang karena jelek pakaiannya. Seperti beli di luar seharga 199. Dia bilang bajunya seharga ratusan ribu, desain Master Key. Master Key pasti tertawa mendengarnya. Apa yang dia bilang bukan Liu. Bajunya ternyata bajakan. Baili, lebih baik jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Biarkan aku masuk. Minggir, kau minggir. Minggir, minggir. Aku cari Baili. Anak durhaka, keluar kau. Bailey, kau berani melawan. Kau berani berbuat onar di perusahaan. Aku tidak bisa melawan balik ya. Lihat apa yang telah kau lakukan, ya Baili. Kau keterlaluan, bagaimana bisa kau menuntut kakak Kian? Dia orang yang sangat baik. Bai Chenglong, apa kau sakit jiwa? Aku adalah kakak kandungmu. Pahamilah. Level apa ini, kau menganggap diriku sebagai kakakmu? Hei, kepala Bai, ada apa ini? Keluarga sampai datang ke kantor untuk berantem, kau pikir ini pasar? Baili, aku sudah bertahun-tahun di keluargamu. Bagaimana bisa kau menuntut adikmu sendiri? Kau ingin memasukkannya ke penjara. Sun Hongmei, jika kau berani ribut lagi, percayalah, aku akan membuat Bai Qian masuk penjara hari ini. Ingin menyelamatkan orang? Ikut aku, minggir. Bos, barang yang disiapkan Pak Tua sudah ditaruh di kantor. Tunggu dulu, lihat apa yang terjadi dengan Baili. Dulu di sini ada kenangan indahku, sekarang jadi dingin seperti ini. Baili, kau berani kembali. Jika aku tidak datang, bukankah kau akan masuk penjara? Segera cabut tuntutanmu terhadapku, atau aku akan membuatmu susah. Ingin aku mencabut tuntutan? Perusahaan ibuku sudah bertahun-tahun di tanganmu, sudah saatnya dikembalikan padaku. Berisik Baili, aku sungguh tidak ingin mengakui. Kau adalah anak kandungku, kau ingin membunuhku. Kau pikir aku ingin mengakui kau sebagai ayah kandungku? Baili, sekarang sudah ada yang datang mencarimu. Aku menyarankanmu untuk dengan patut mencabut tuntutan terhadap kakak Kian, agar semuanya terlihat baik. Tidak mengembalikan perusahaan padaku, aku tidak akan mencabut tuntutan. Aku bisa memberikannya padamu, tapi kau harus membuat Fu Hantin tahu bahwa yang bermain curang dalam tes DNA adalah kau. Orang yang bersamanya dulu adalah Qian. Lagi pula aku ingin membawa anak. Mungkin bisa membawa 5 anak, perusahaan ibuku. Di bawah pengelolaanmu, semakin merugi. Perusahaan yang hampir bangkrut, dibandingkan dengan Fu Hantin. Perusahaan ini, aku juga tidak terlalu membutuhkannya. Karena kalian tidak ada niat baik, baiklah aku pergi. Amin. Berhenti, aku setuju memberimu perusahaan, tapi kau harus menghilang dari pandangan Fu Hantin. Perusahaan yang hampir bangkrut, dibandingkan dengan Fu Hantin yang diidamkan, tidak sebanding. Bos, Nona Bai masih memikirkanmu. Barusan memujimu sebagai idaman. Sungguh, wanita memang mulut tajam tapi hati lembut. Membiarkanku pergi juga bisa, tambahkan 2 juta lagi. 2 juta, kau benar-benar serakah. Baili, jangan keterlaluan. Kalau kalian datang untuk bernegosiasi denganku, pasti sudah memikirkannya matang-matang. Setelah aku pergi, bagaimana kalian akan menghinaku? Aku minta kompensasi kerugian moral. Itu wajar kan? Kamu menolak 3 miliar, malah mau 20 juta dari mereka. Bos, Baik, aku setuju.
Ibu, akhirnya aku bisa mengembalikan jerih payahmu ke tanganku lagi. Baiklah, aku juga akan menarik tuntutan, dan aku juga akan meninggalkan Fu Hantin. Semangat ya, semoga kamu bisa menanganinya. Kian, kamu pasti bisa menaklukkan Fu Hantin itu. Ya Kian, ibu sudah menyiapkan obat bius untukmu. Kali ini harus berhasil. Ini pasti bisa kukuasai. Kamu kenapa di sini? Aku hanya bernilai 20 juta dan sebuah perusahaan. Fu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku juga tidak ingin mengerti. Pamit. Ngapain? Fu Hantin, kenapa kamu menurunkan aku? Mau bawa aku kemana? Aku tidak mau pergi. Kalau tidak masuk, jangan salahkan aku. Tidak mau pergi, tidak mau pergi. Brengsek, kamu menggangguku. Lepaskan, ngapain? Jangan mendekat, jangan macam-macam. Ginseng 1000 tahun, hati samudera, mahkota ratu. Sebuah villa mewah, dipersembahkan untuk Nona Bai. Apa maksudnya? Semua ini adalah pemberian khusus dari kakek, hanya berharap kamu bisa membawa anak-anak untuk menemuinya. Seperti ini besarnya, kakek Fu Hantin benar-benar hanya punya uang ya? Mbak Ili, Ya, 3 anak ini masih kecil. Sejak kecil kehilangan kasih sayang ayah dan ibu. Kamu juga berharap bisa memberikan mereka keluarga yang utuh kan? Kamu juga berharap bisa memberikan mereka keluarga yang utuh kan? Mama, punya masalah dengan nasi putih ya? Lele, jangan sembarangan menebak urusan orang dewasa. Apa papa mencari mama? Mama, aku yang suapi. Bai Tianer, jangan nakal. Mama, kamu sadar lagi. Aduh, bagaimana ya? Kamu bilang 5 anakmu, sekarang sudah ketahuan 3. Papa kalian ingin menjemput kalian untuk menemui kakek buyut. Aduh, Pergi saja. Mama, kami belum pernah merasakan betapa hangatnya papa. aduh, apakah aku terlalu egois? Fu Hantin, aku setuju anak-anak tinggal di tempatmu beberapa hari, tapi hanya 3 hari ya. Setelah 3 hari, pasti aku akan menjemput mereka kembali. Baik, Hahaha, bagus sekali haha. kakek sekarang kamu puaskan. Hah, puas aku bilang ya. Masih kakek aku yang hebat kan? Puluhan miliar ini, begitu dijatuhkan. Siapapun pasti bingung. Puluhan miliar hanya untuk menemani beberapa anak selama 3 hari ini seperti gunung emas. Semua akan habis diambilmu. Aku senang. Mami, ini rumah ayah ya? Iya sayang kalau ayah nakal sama kalian. Kalian langsung bilang aku ya, aku akan bawa kalian pulang, oke? Mami ayah bukan serigala besar yang gak takut. Mami tenang saja kalau ada yang tidak beres. Aku akan bawa kakak dan adik terbang pulang. Hati kita selalu milikmu. Iya, Datang, Ayah hai. datang. Bai Xingsan adalah pemboros terbesar. Maukah kamu masuk juga? Ah jangan, aku tidak mau bikin ribut malam ini. Fu Hantin, kamu harus merawat mereka baik-baik ya. Tenang, ayo kita pergi. Aku pergi ya. Anak-anak belum pernah jauh dariku, pasti sangat merindukanku.
Kalau mereka memanggilku, aku akan langsung bawa mereka pergi. Cepat panggil. 3 anak kecil yang tidak tahu berterima kasih ini. Lucu sekali haha. Kakek buyut sangat sehat ya. Ayo lihat, kamu juga tidak buruk haha. Kakek buyut, kamu mirip sekali dengan ayah sangat tampan. Pasti karena warisan dari kamu kan? Ayo lihat, kamu pandai sekali bicara. Mulut kecilmu manis sekali haha. Kakek buyut, kamu datang. Ayo anak baik, lihat anak ini. Dulu tidak bisa bicara, sekarang sudah bisa bicara. Ternyata mamimu sangat baik ya haha. Mami sangat baik. Baik-baik haha. Kalian bertiga tinggal di sini, aku siapkan 1 kamar untuk kalian. Kalian mau makan apa? Mau main apa? Ada semua, ayo. Kamu 1. Terima kasih kakek buyut. Ayo baik-baik, kalian main-mainan saja. Di sana ada semua jenis mainan. Cepat pergi. Hahaha. Kakek, Saya sangat suka ketiga anak ini. Saya beritahu kamu, tidak peduli kamu menggunakan uang atau mengorbankan penampilan. Kamu harus bisa mendapatkan Baili untuk saya. kakek, wanita ini tidak biasa. Benar, bisa melahirkan 3 cicit untuk saya, pasti bukan wanita biasa. Saya beritahu kamu, wanita kuat takut pada pria yang gigih. Kamu harus berusaha keras di dalam perusahaan ini. Bukan datang banyak perencana, biarkan mereka memberikan 2 ide untukmu. Bukan hal yang sulit kan? Anak-anak, saya datang, hahaha. Wanita kuat takut pada pria yang gigih. Perencana perusahaan. Dabao erbao, maafkan kalian berdua, Mama. Mama, membuka 3 atau membuka 5, sudah tidak ada bedanya. Mama, kami mengerti. Jangan khawatir tentang adik-adikmu. Ya, terutama di keluarga Fu. Tidak tahu apakah Fu Hantin akan menggunakan cara keluarga kaya menuntut adik-adikmu dengan ketat. Cara keluarga kaya. Contohnya, saat makan malam, harus ada perintah baru bisa makan. Jangan buru-buru. Kalau mau makan masih ada, saya sudah memanggil koki terbaik di Haicheng. Untuk adik. Hidup tanpa hiburan, tanpa mainan. Ini adalah produk elektronik tercanggih di dalam negeri. Wah. Ini adalah Transformers impor. Wah. Ini adalah set lengkap Barbie. Wow. Ayah, banyak sekali. Ayah sudah memesan 1 truk, besok akan dikirim. Ayah, saya suka ski. Tidak masalah, besok ayah akan membangun lapangan ski. Saya juga mau. Tanpa saya, adik-adikmu pasti akan sangat sedih. Mereka pasti merasa tidak bisa hidup tanpa saya. Pasti merasa Mama adalah yang terbaik di dunia. Hanya ada ayah yang baik. Anak tanpa ayah seperti rumput. Mama adalah ayah. Wah. Bai Xingsan, kamu adalah pengkhianat terbesar. Pergi ke sekolah. Aku tidak tahu adikmu. Apakah ada yang dikirim ke sekolah? Hei, menunda sekolah tidak baik. Ibu, kau lupa Kamilaji. Selamat kepada Tuan Muda. Wow, ini adalah kehidupan orang kaya. Baiklah, cepat masuk ke mobil. Hari ini aku akan mengantarmu ke sekolah. Cepat terlambat, Baomin, kau kembali. Aku akan pergi dulu. Saudaraku akan terlambat. Waspadalah terhadap keselamatan yang paling penting. Terlambat.
Lepaskan. Saya tidak membiarkan Anda melihat apa yang Anda jalankan. Aku tidak lari. Benarkah? Saya sedang terburu-buru untuk bekerja. Saya akan terlambat. Saya tidak akan lari. Apa yang saya tunggu? Fu Hantin, ini sekolah. Kau jelas bersembunyi dariku, tapi ada satu hal yang aku penasaran. Setelah selesai, tidak, saya menemukan bahwa 2 bayi yang baru saja berlari adalah anaknya. Aku harus menyelamatkan 2 dari 5. Apa yang terjadi? Hari ini aku mengirim anakku ke sekolah. Aku akan melihat anak-anak. Apa yang kau katakan jika kau seorang ayah? Kau berbohong, kau baru saja mengirim anak laki-laki. Aku melihat bahwa mereka tidak akan. Baomin dari. Wang Baomin. Yah, dia tidak punya waktu untuk mengirim anak. Jadi dia meminta saya untuk membawa anak itu bersama-sama. Aku akan terlambat untuk bekerja. Fu selalu memiliki mobil sebesar itu. Tidak keberatan. Tidak benar Fu Hantin tidak ingin menciumku. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang Anda pikirkan? Mengemudi. Bailey, kau tidak akan menyukai pria ini. Tuan Fu, Anda tidak harus turun. Sekarang adalah puncak kerja, Anda turun. Mudah disalahpahami. Bailey, ternyata kau dibesarkan oleh orang lain. Bagaimana cara membersihkanmu kembali ke perusahaan? UPS, beberapa orang berpura-pura benar-benar berpikir bahwa orang lain tidak tahu. Apa yang terjadi, Bailey? Aku pikir kau bisa. Kapan arogansi? Lucu kecil, saya tidak berharap desain benar-benar memiliki satu set. Siapa yang mengunci pintu di luar? Beberapa orang tidak tahu bahwa mereka berjalan melalui pintu belakang. Sebenarnya ambil posisi ini dengan pemimpin tim Liu kami. Ini adalah akhir dari Anda. Wang Fang, ku beri kau kesempatan. Bagaimana kalau aku tidak mengemudi? Nanti kalau aku keluar, aku habisin kamu. Wah, kepala Bai, hari ini kelihatan kacau ya. Liu Wei, ini perusahaan. Aku tidak suka dengan perundungan di tempat kerja. Wah, kamu masih keras kepala ya? Wang Fang, lepaskan aku. Apa yang akan terjadi kalau aku tidak melepaskan? Sayang, kedepannya, kalau lihat kepala Liu, harus hormat. Dengar tidak? Bailey, kalau kamu hormat dan tidak mengancam kami, sebenarnya aku juga tidak akan cari masalah denganmu. Tapi jangan sampai kamu tidak tahu diri, ya? Lepaskan. Kemari. Lepaskan. Mau mengganggu aku? Cuma kalian berdua? Aku ini orang yang sudah mati sekali. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Masuklah. Bailey, kamu tunggu saja. Kepala Fang, desainku sudah dikirim ke emailmu. Oh, kamu ya, kakek. Kamu kenapa? Oh, kakek. Kamu ingat Liu Yue itu? Hari ini dia bawa orang ganggu aku. Tapi aku balas mengajarinya. Suasana di grup Fu ini semakin buruk. Kakek, SST, jangan keras-keras. Kamu tidak takut orang grup Fu cari masalah sama kamu. Siapa yang berani cari masalah sama aku? Kakek, aku setuju denganmu. Aku juga tidak suka perusahaan ini. Sepertinya aku harus cari kesempatan untuk segera bawa anakku pergi. Nona Li, perusahaan ini memang tidak terlalu bagus, tapi kalau kamu pergi,
Kita tidak akan punya kesempatan bertemu lagi hari ini. Pasti kamu marah. Ayo, kakek ajak kamu makan sesuatu. Kakek, ini jam kerja, aku tidak bisa keluar. Oh, tunggu sebentar, aku telepon dulu. Hei anak muda, aku bawa salah satu karyawan perusahaanmu. Keluar makan sesuatu, kamu tidak boleh potong gajinya. Dengar tidak? Lihat, sudah selesai. Kakek ini terlalu lucu. Kalau tidak tahu, mungkin dikira Fu Hantin adalah cucunya. Ya sudahlah, grup Fu ini sampai punya orang seperti Liu Yue. Terlihat kekacauan internalnya, lebih baik cepat-cepat resign. Ayo kita pergi. Oh kakek, tunggu sebentar. Aku harus kirim desainku ke kepala bagianku. Oke sudah, ayo kakek. Ayo. Bos, kakek itu sedang cari orang di perusahaan. Apa yang kamu bicarakan? Pergi? Cari tahu kemana kakek itu pergi. Kakek. Kakek kamu tidak terbiasa minum kopi ya? Pahit banget. Saya biasanya hanya minum teh. Ya juga kondisi keluarga kakek tidak baik. Kopinya ini mungkin cukup mahal ya kakek. Kalau begitu kita tidak usah minum kopi, saya ajak kakek ke tempat yang bagus gimana? Ayo, ayo cepat. Baiklah. Pedas banget. Kakek kamu minum susu teh. Ini rasanya enak. Kami anak muda paling suka minum susu teh manis kan? Baik. Kakek kamu pelan-pelan minumnya. Kenapa? Susu teh ini harus diminum pelan-pelan, kalau kebanyakan mudah enek. Aduh, kaki saya ini sudah setengah masuk liang kubur. Masih takut apa? Pelan-pelan kakek, pelan-pelan. Kamu makan lagi. Enak-enak wah Nona Li. Saya harus berterima kasih sama kamu. Terima kasih untuk apa? Saya ikuti saran kamu suruh cucu saya beli banyak barang untuk menantunya dan memberikannya. Dia menerimanya, lalu membawa cicit saya pulang dan tinggal bersama saya beberapa hari. Itu hal yang bagus kakek, ini langkah pertama. Nanti ada langkah kedua, pelan-pelan saja. Ya. Tapi dia hanya bawa pulang dan tinggal beberapa hari. Kamu kasih saya ide lagi bagaimana caranya supaya mereka tinggal lebih lama dengan saya. Saya tidak punya ide, tapi menurut saya, cara terbaik tetap suruh cucu kamu bawa menantunya pulang. Keluarga yang rukun itu bagus kan? Kalau tidak bisa kamu kasih dia barang yang dia suka sesuai seleranya. Saya kasih dia 10 kilogram emas. Kakek kamu kaya ya? Cucu saya memang punya sedikit uang, tapi kamu bilang menantu dan cicit tidak pulang ke rumah. Untuk apa simpan uang sebanyak itu? Itu juga benar, kalau begitu kasih emas. Mbak Ili, dia kenapa ada di sini? Bos, lihat kakek. Halo supervisor. Oh, saya akan segera kembali kakek. Perusahaan saya ada masalah, saya harus cepat kembali tagihan, sudah saya bayar. Kamu makan saja pelan-pelan. Bukan katanya saya yang traktir ya. Jalan pelan-pelan ya. Kakek. Kenapa kamu datang ini? Enak loh, mau coba. Ayo pulang sama aku, makan ini nggak sehat. Aku udah tua, ngapain mikirin sehat nggak sehat. Oh iya, kamu kebetulan datang, beliin aku 5 kilo emas. Buat aku kasih ke mantu kamu. Kakek kamu. Kamu ini cucu aja nggak bisa cari pacar. Hanya kakekmu ini yang mau bantu kamu. Kakek, lihat kamu makan, mulut kamu penuh minyak. Aku berminyak. Bersih belum? Ayo. Aku beli bubble tea pakai nata de coco, aku tunggu di kantor. Bos. Cari tahu siapa yang bikin kakek jadi kayak gini.
Siap. Meneer Fang, Bailey, desain kamu kali ini bocor nggak? kayaknya nggak. Desain itu baru aku bawa ke kantor hari ini. Ini punya kamu. Desain kalian berdua mirip banget. Beneran mirip. Ketua Bay nggak nyangka kamu main plagiat. Meneer, desain aku nggak mungkin bocor di rumah. Berarti di kantor ada CCTV, kita bisa cek. CCTV-nya rusak. Backup aku ada di rumah, tapi setiap desain aku catat waktunya. Aku pulang ambil laptop dulu. Bailey, kamu pura-pura banget nih, nggak gitu nunda waktunya. Kamu plagiat, aku masih mau ngeles. Aku plagiat kamu. Kayak kamu yang main belakang gini cuma bisa begini doang. Iya kan Liwe, kamu nggak ada bukti, jangan asal ngomong. Aku punya bukti, Meneer, lihat. Aku lapor Bailey, dia main perempuan, grup Fu juga nggak bakal terima. Orang kayak gini sebaiknya langsung dipecat. Jangan-jangan Bailey punya identitas rahasia. Gak mungkin dia dibiayain sama pria kan? Kamu jepret aku. Meneer ini dia sendiri yang ngaku. Beneran untung kita nggak satu tim sama Bailey. Meneer, orang kayak gini harus dipecat Bailey ini. Meneer, mobil ini mobilnya Fu Hantin. Hahaha, kamu bilang siapa Pak Fu? Wah, kamu pura-pura banget nih. Pak Fu perempuan kayak apa nggak ada yang mau sama kamu? Beneran pengen pria banget. Bailey, CCTV kantor sekarang rusak, dampaknya nggak kecil. Aku rasa lebih baik kamu segera mencari tahu. Ada yang bilang di perusahaan Fu Hantin aku akan dipecat. 10 menit lagi kamu datang atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Kamu pura-pura banget ya, tapi aku sarankan kamu. Orang yang tahu keadaan adalah orang bijak, seluruh perusahaan tahu kamu menjiplak aku. Kamu tetap di perusahaan ini, tidak ada untungnya buat kamu. Aku menjiplak kamu? Ya. Kamu punya bukti? Justru kamu, Liu Yue. Kamu bilang desain itu buatanmu. Baiklah. Hari ini, kalau kamu bisa menggambar ulang desain itu di sini. Kalau kamu bisa menggambarnya, aku akan mengaku menjiplak. Bagaimana? Ya Bailey, kamu masih pura-pura. Bukan pura-pura, biarkan Ketua Liu menggambarnya, baru kita tahu. Atau kamu tidak berani? Apa yang tidak berani? Wah, di sini sepertinya ada desain berlian kecil. Seharusnya seperti ini. Ketua Liu, sudah 1 jam, belum selesai. Sudah. Ketua Liu, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu yakin sudah selesai? Bailey masih bisa tersenyum, jangan-jangan menipu aku, yakin? Bailey, kedua gambar ini sangat mirip. Liu Wei sudah membuktikan dirinya. Bagaimana dengan kamu? Sangat mirip. Bajingan, sekarang kebenaran terungkap, kamu tidak pura-pura lagi Bailey. Meskipun kamu menjiplakku ini sudah pasti. Kamu pasti akan dipecat dari perusahaan, tapi setidaknya kamu harus meminta maaf padaku. Aku minta maaf padamu, pantaskah kamu? Kamu, Meneer Fang, orang yang menjiplak akan dipecat, ya? Kalau begitu, sekarang kamu bisa memecatnya. Bailey, kamu masih ngomong sembarangan ya Bailey. Tidak ada bukti, kita harus memanggil tim investigasi untuk menyelidiki. Bukti? Ini kan? Bailey, kamu gila ya? Meneer, cepat pecat dia. Pecat dia. Aku rasa yang harus dipecat adalah kamu. Meneer Fu, mereka minta aku dipecat. Bagaimana kalau kamu setuju? Aku akan segera bawa anak-anak dan pergi. Meneer Fu akhirnya datang. Aku melaporkan, wanita ini adalah sampah perusahaan. Dia tidak hanya menjiplak karyaku, tapi juga menggoda pria liar. Kapan aku naik mobil biasa? Jadi pria liar di mulutmu? Ini mobil Anda? Lalu dia menjiplakku, ini harus dihitung juga. Karya ini, kamu yang mendesain, atau kamu yang menjiplak? Fu,
Bagaimana kamu bisa langsung tahu? Ini gambar yang dibuat oleh Liu Wei. Aku tidak percaya orang lain, tapi aku percaya pada perhiasan dan pakaian. Master Qi yang ahli dalam desain ganda, tidak akan merusak reputasinya sendiri, kan? Master Qi, saat mendesain karya, ada perbedaan terbesar, yaitu dalam karyanya sendiri, sedangkan kamu. Saat menjiplak, kamu benar-benar lupa, di sini ada Qi. Saat kamu menjiplak, kamu benar-benar lupa. Benar juga. Saya Paul sebenarnya Kemi. Aku, ya cuma orang biasa. Yang kamu sebut orang yang masuk lewat belakang. Mari perkenalkan secara resmi, dia adalah desainer yang aku bayar dengan gaji tahunan puluhan juta. Yang aku bawa kembali, Qi. Sekaligus wanita yang sedang aku kejar, Fu Hantin. Istri calon CEO grup Fu. Kamu dipecat. Aku, dan kamu juga. Jangan berpikir bisa kabur. Departemen desain yang tidak memberikan kontribusi selama 3 bulan. Semuanya dipecat, baik bos. Fu, aku salah. Fu, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Bailey, aku salah. Tadi aku tidak mengenali identitasmu. Berikan aku kesempatan lagi. Oke, dia, Liu Wei. Dia yang menyuruhku, kamu, kepala Bai. Berikan aku kesempatan lagi. Hari ini, semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Dan juga, tidak setiap permintaan maaf akan dijawab dengan tidak apa-apa. Suyang. Hei, Lepaskan aku. Kamu, hei. Bailey, aku tidak akan berhenti denganmu. Kamu ingin balas dendam, ha? Pria brengsek ini, dia gila ya. Mama siapa yang gila? Fu Hantin. Dia tadi di kantor, menciumku. Anak-anak, jangan ikut campur. Urusan orang dewasa jangan dicari tahu. Mama, apakah kamu dan Papa sudah berbaikan? Apakah kita juga bisa bertemu dengan Papa? Aduh, pria di dunia ini banyak. Mengapa harus terpaku pada Fu Hantin? Kalau begitu, bagaimana dengan ayah angkat Wang Ye? Dia masih kakak kandung dari ibu angkat Baomin. Punya uang, punya kekuasaan juga. Mama, bagaimana kalau kamu menikah dengan ayah angkat Wang Ye? Aku juga bisa menerima. Aduh, kalian anak-anak tidak mengerti. Aku terhadap ayah angkat Wang Ye, hanya rasa terima kasih, tidak ada yang lain. Aduh Mama, anak yang punya ayah seperti harta. Anak tanpa ayah seperti rumput liar. Bai Tianer, ucapanmu membuatku teringat pada si mata putih Bai Xingsan. Tapi bagaimana perasaan kalian di sekolah hari ini? Xiao Jin sudah terbiasa. Lumayan, ada anak-anak yang ingin bermain dengan kami. Baguslah. Pasti Wang Ye yang sedang berusaha menarik perhatian. Aku akan buka pintu. Bukankah Wang Ye sedang dinas luar? Bailey, buka pintu. Jangan. Kenapa? Aku datang bawa sesuatu. Tunggu, rumahku agak berantakan. Aku perlu membereskannya dulu. Mama, Papa sudah datang. Masih sembunyi. Mama. Anak tanpa ayah sungguh menyedihkan. Mama pasti akan menggantikan Papa untuk kalian. Oh tolonglah, sembunyikan dulu ya. Mau bagaimana lagi dengan Mama sendiri? Dimanjain saja. Ayo kita ke kamar. Ayo, cepat. Apa yang terjadi? Begitu gugup, ada pria yang disembunyikan di dalam. Omong kosong apa? Kamu cari apa? Tidak ada apa-apa. Gorden, rumahmu cukup biru.
Tidak ada bau rokok, juga tidak ada jejak pria. Sepertinya tidak ada yang disembunyikan. Kamu cari apa? Kakek menyuruhku membawakanmu sesuatu. Nona baik, ini adalah emas terbesar di seluruh kota. Beratnya 12 kati. Bagaimana? Suka? Siapa di dunia ini yang tidak tergoda dengan emas sebesar bola? Tapi, memberikan emas, kakek Fu memang sangat unik, seperti gayaku. Anak-anak. Bisa tinggal di rumahmu beberapa hari lagi, tapi bilang pada kakek, jangan seperti ini lagi, aku tidak kekurangan uang. Trik kakek ini, Mbak Ili benar-benar termakan. Kakek tidak bicara tentang anak-anak, tapi harapan kita untuk menikah. Hah, ingin aku menikah denganmu. Lalu mengadopsi 3 anak itu, ya, mimpi indah. Pergi, kamu juga pergi, ngapain diam, pergi, semua pergi. Emasnya kurang bisa ditambah. Wanita ini bagaimana? Keras dan lembut tidak mempan. Bos, aku rasa kamu harus mulai dari apa yang kamu punya. Untuk menarik perhatian Nona Bai. Masuk akal, aku punya uang 1 emas tidak cukup. Aku bisa memberikan 10. Maksudku kasih sayang ayah. Dari anak-anaknya. Masuk akal, gaji naik 2.000. Lili, kenapa kamu akhir-akhir ini aneh ya? Kamu ada masalah ya? Enggak kok, aku cuma kemarin dapat hadiah kecil. Apa sih yang bisa bikin kamu senyum-senyum gitu? Aku tahu itu emas, Bu. Emas sebesar bola. Apa? Waduh, tenang-tenang Mbak Omin. Aku rasa di dunia ini emas tetap yang paling indah. Ini hadiah cinta atau ada yang minta kamu desain karya? Itu Fuhantin, tapi dia karena urusan anak. Kakeknya mau hak asuh anak. Jadi dia kasih ke aku. Kamu kenapa akhir-akhir ini sering kontak sama dia? Jangan-jangan kamu sama dia, kalau gitu kakakku gak ada kesempatan dong. Mbak Omin, kamu bilang aja sama kakakku aku sama dia. Emang gak ada perasaan gitu, hal kayak gini gak bisa dipaksakan. Gak apa-apa, dia cuma akhir-akhir ini terlalu sering kontak sama kamu. Papa aku suruh dia dinas ke luar negeri. Ayah Wangi gak bisa terima wanita yang punya anak. Mbak Omin, kamu antar aku ke kantor, nanti malam kamu jemput kita ya, kita jalan-jalan. Oke. Ayo sekolah yuk. Oke, bye. Ayo jangan nakal ya. Kamu? Halo Bu Guru, saya mamanya anak ini. Biasanya omnya yang antar dia sekolah. Anak-anak yang lain mana? Mereka belum datang ya, sebentar lagi juga datang. Ternyata Wangi cuma omnya anak-anak ini. Kukira anak haram pakaian yang dipakainya. Gak kelihatan mereknya, mungkin cuma selingkuhan yang naik pangkat. Ayo ikut Bu Guru. Oh, tahu. Hati-hati. Anak segini besar mana gampang jatuh. Sayang sama Mama Bai. Lepasina di kuah. Anak haram tanpa ayah ibu malah berkumpul. Kakak kamu gak apa-apa. Juang-juang minta maaf sama mereka. Anak haram tanpa ayah ibu. Zuang-zuang minta maaf. Bailele minta maaf boleh, tapi kamu ikut main sama aku yuk. Kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, aku nggak tahan lagi. Cepet lari Bailele, lihat deh kakak-kakakmu yang penakut itu.
Gak ada yang berani melawan aku, sini aku ajak kamu main game. Lele tidak sengaja minum. Hasil penelitian terbesarku sejak itu dia jadi super kuat. Mama selalu suruh dia ngontrol kekuatannya, pantas saja. Lele bisa angkat aku by lele berani-beraninya kamu mukul aku. Saudara-saudara pukul dia. Berhenti semua, berhenti. Suyang, Bos, kamu kumpulin semua orang di perusahaan, cari cara buat ngejar orang. Satu ide Rp2.000. ah, Ada rapat darurat apa ini? Fuzong, semua orang sudah saya bawa. Fuzong, menurut saya bisa kasih mobil sport, mobil itu wajah kedua orang. Mobil mewah cocok sama cewek cantik. Suyang, Ini Rp2.000mu Fuzong. Cewek cantik suka bunga, kamu bisa kasih bunga. Suyang, Ini Rp2.000mu. Suyang. Kakek kamu ya? Cucu perempuan, terima kasih ya. Cara yang kamu kasih aku coba lagi, benar-benar manjur. Cara apa kasih emas batangan? Oh, Aku kasih sebatang emas besar, beratnya 12 kilo. Haha, akhirnya menantuku setuju biar beberapa temannya ikut tinggal sama aku beberapa hari, hahaha. ah kakek. Cucu kamu namanya bukan Fuhantin kan? Kok kamu bisa tanya gitu? Kemarin malam aku dapat sebatang emas 12 kilo. Kamu ya yang udah kasih aku 3 cucu cakep. Kalau nggak ada salah sih, iya aku. Ternyata saran yang aku kasih ke kakek dipakai buat aku sendiri. Ah, maaf. Jangan sampai kepalanya kena. Kakek, waktu itu kamu pakai baju cleaning service, aku nggak kenal, maaf. Aku beneran nggak sengaja. Kakek, kamu ngapain? Kakek, aku ada urusan dulu ya. Li, malam ini ada waktu makan malam bareng yuk. Hahaha. Kakek, kamu kenal Mbak Ili? Kamu masih berani tanya kalau dari awal kamu kasih tahu aku. Apakah perlu sampai membuat kesalahan sebesar ini hanya karena nama Nonali? Jangan bilang ini pertama kalinya kamu memberi bunga ke Nonali. Ini baru terpikirkan. Gen yang aku wariskan saat mengejar nenekmu dulu, tidak ada yang kamu dapatkan. Benar-benar. Apa aku benar-benar tidak berguna? Ini untuk mengejar cewek, bos. Kamu memang harus lebih banyak berusaha. Gaji dipotong 2.000. Aduh, tolong. Apakah aku masih bisa bertemu dengan kakek Fu nanti? Ayo Lili, kita pergi. Ada apa Lili? Kamu terlihat tidak enak. Baomin, kamu ingat kakek tukang bersih-bersih itu? Ah, Dia ternyata kakeknya Fu Hantin. haha. Kalian memang punya jodoh. Aduh, aku merasa aneh. Sepertinya aku serakah akan uang. Aduh, tidak apa-apa. Itu semua kebetulan. Aku malah mengajak seorang kakek yang kekayaannya miliaran makan di pinggir jalan. Aduh, tidak apa-apa. Ayo pergi. Sayang, ada apa? Kamu yang memukul anakku, ya? Jangan ganggu adikku. Kamu anak haram, keras kepala juga ya? Aku kasih tahu, aku memukul adikmu, ada masalah. Kamu berani menggigitku? Berhenti. Tidak apa-apa. Kamu terlalu kejam, kamu ibunya mereka, ya? 5 anak, bukan dari ayah yang berbeda, kan? Kamu berani memukulku. Kamu menyentuh anakku,
pantas saja aku memukulmu. Hei Nona Bailey, kenapa kamu tidak cari tahu dulu? Langsung main tangan, ini sekolah, bukan pasar. Lihatlah 5 anakmu, mengganggu 2 anak itu. Mukanya sampai seperti itu. Lihat, oh Bailey. Ya, aku sepertinya pernah mendengar namamu. Oh, wanita yang dibuang keluarga bayi itu, ya? Aku kasih tahu, aku sahabat karib Kian-Kian. Kamu percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa pulang seumur hidup. Cepat suruh anak haram ini. Minta maaf. Kalau kamu terus bilang anak haram, aku palu gigimu, percaya tidak? Sayang, ceritakan ke Mama, apa yang sebenarnya terjadi. Mama, mereka mengganggu kakak Jin. Dan kakak-kakak lainnya. Mama, mereka yang duluan mendorongku. Bilang kami anak liar tanpa ayah. Dan menarik rok Lele, baru kami balas. Aku lihat, gak apa-apa sayang. Mama akan bela kalian, ya? Jadi kamu yang dorong anakku dan tarik baju anak perempuanku? Dia yang duluan mulai. Bailey, aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Bugau sudah lihat. Bugau bisa jadi saksi. Betul, orang tua Lele. Kamu segera minta maaf sama Nyonya Fang dan kedua anaknya. Kalau tidak, sekolah akan memecat. Anak yang tidak patuh. Aku paling tahu kondisi anakku. Mereka tidak mungkin bohong. Justru kamu. Kamu namanya Zuang-Zuang. Mama, dia mukul aku. Kamu berani mukul anakku? Kamu berani mukul aku 2 kali dalam sehari. Aku kasih tahu. Aku ini istri pemegang saham TK ini. Kalau kamu tidak bilang, aku kira kamu anjing gila. Masuk sekolah dan menggigit orang. Hari ini aku lawan kamu. Ayo, Mbak Omin maju. Berani ganggu Lily? Lihat aku mukul kamu atau tidak. Pak MA, istri dan anakmu dipukul orang. Cepat, Lele, telepon ayah. Ayah cepat datang. Pak Fu, macet, 20 menit lagi sampai. Ya. Lele. Ah, lepas, jangan pukul. Kalian berdua ganggu aku satu. Tidak adil. Ingin aku lepas? Minta maaf dulu sama anakku. Cepat lepas. Mimpi, aku minta maaf sama anak-anak ini. Mimpi, lihat kamu sombongnya. Mama hati-hati. Kamu gak apa-apa? Fu Hantin, sekarang ada yang ganggu anakmu. Kamu kok lambat banget datangnya. Enak ya punya pria yang kejar. Jatuh aja. Datang bantu. Wang Mbak Omin, kamu dan Mbak Ili kan teman, kenapa anakmu pukul anak perempuanku dan anakku? Apa? Anakku? Mereka yang duluan ganggu Lele. Dan tarik rok Lele. Mamanya. Suruh mama kami minta maaf. Kok kamu panggil aku ayah? Ayah, lihat kamu kayak gak pernah lihat dunia. Musuh di sana. Itu bukan anakmu. Tentu bukan. Aku ini masih perawan, gadis suci. Bagaimana? Apa aku bisa hamil sendiri tanpa bantuan? Mbak Ili. Benar, kelima anak ini adalah anakmu. Hei, siapkan satu lagi mobil untukku ke sekolah. Kenapa? Satu mobil tidak cukup. Fang Hong, sekarang suamiku sudah datang, kamu mau minta maaf. Aku sarankan kamu cepat-cepat. Lucu banget, dia suamimu ya? Jangan sok gaya pakai baju bagus, merasa diri penting. Sok gaya banget sih. Kamu Mbak Ili ya? Pacar bayarannya, bilang berapa dia bayar, aku bayar sama. Mengganggu istri dan anakku. Masih berani ngomong besar di sini. Wahai abang, ini kan Weston Royal Kindergarten. Kamu ngapain di sini? Cepat bawa anak-anak ini pergi. Hati-hati suamiku datang, bikin kamu kesusahan. Suamimu. M. Azong, Ma Baiwan. Kenapa dengar nama suamiku? Telepon Ma Baiwan, bilang dia harus datang dalam 5 menit. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat di Haicheng. Hahaha, Bailey. Di mana kamu cari badut ini? Haha. Tentu saja cari pakai lentera. Udah cukup main-main. Bugao, panggil Satpam, usir anak-anak ini. Baik Bu MA. Satpam, mereka pengacau. Cepat usir mereka. Weston punya guru seperti kamu, sungguh gagal. Kamu siapa? Bu MA kami adalah Permata MA Zong, orang rendahan seperti kamu.
berusaha seumur hidup, tidak akan bisa menyamai Bu MA. Setengah Weston aku yang investasi, kamu di wilayahku, mengganggu istri dan anakku. Weston kamu yang investasi, lucu banget. Bagaimana, kamu Fu Hantin? Kebetulan, dia memang Fu Hantin. Oh gitu, kalau dia benar Fu Hantin, aku akan berlutut dan minta maaf sama kamu. Oh, kamu bilang, Ngapain diam? Cepat lakukan. ayo. Aku tidak mau berkelahi sama kamu. Ayo. Aku perempuan, jangan pukul aku. Aku tidak memukul perempuan. Ah, kamu tidak pukul, aku yang pukul. Berhenti. Suang Junjun. Ayah, mereka memukulku. Berani-beraninya memukul anakku. Suamiku, Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang berlutut dan minta maaf ke anakku. Fu. suami, kamu Fufu, Fu apa sih? Cepat suruh mereka berlutut. Minta maaf sama aku, lihat wajahku, bengkak karena dia pukul. Kenapa kamu pukul aku? Fu Zong, saya salah. Saya tidak bisa mendidik dengan baik. Saya minta maaf sama Anda. Ah, Benar-benar Fu Zong? Emma Song, apa yang Anda katakan? Tadi, kan suruh saya minta maaf sama Anda. Kenapa Anda sendiri yang berlutut? Tidak Bernie, ini, mana mungkin saya surah Anda, berlutut, gone. Cepat berlutut, minta maaf. Wah, kenapa berlutut, suami? Barusan ada yang bilang, kalau kamu Fu Hantin, dia akan berlutut minta maaf. Sudah berlutut, tapi minta maafnya. Suami. Murah kamu. Suami, dia adalah Anda. Ya, dia memang istri saya. Cepat minta maaf. Ya, maaf. Ah, tidak dengar. Maaf, Fang Hong. Kamu bilang maaf, lalu mau selesai. Jangan terlalu kejam. Kamu jangan banyak bicara. Aduh suami, dia ini orangnya galak ya. Fang Hong, kamu masih mau lanjut nggak? Luka anak saya, rok anak perempuan saya yang robek, harus digantikan. Anda tenang, kami pasti akan mengganti. Hahaha. 5 anak ini semua terluka, paling tidak, harus 8 juta, kan? Bailey, ini semua luka ringan, jangan minta terlalu banyak. Suami, anak-anak ini, semuanya anakmu. 5 anak ini, mana tidak bernilai 8 juta? Ah, Saya ingat, bisnis keluarga Anda, ada 2 miliar kan? Saya lihat, cuaca sudah dingin, keluarga MA, sebaiknya bangkrut. Fu Zong, ganti. Saya. Kami pasti akan mengganti. Bagaimana kalau begini, termasuk baju anak Anda? Kami akan mengganti 20 juta. Bagaimana? Bisa, tapi, sudah terlambat, kita pulang yuk. Ayo. ayo anak-anak, Fu Zong. ayo. Fu Zong kamu. Suami, gimana ini? Keluarga MA sudah kamu hancurkan. 5, saya ternyata punya 5 anak. Sekarang mau lari, sudah terlambat. Menindih saya, turunkan saya. Aduh. Kakek, lama tidak bertemu. Kakek, hari ini tidak perlu siapkan makan malam untuk saya. Di mana cicit saya? Di belakang. Kakek buyut. Aduh, apa mata saya sudah rabun ya? Kok saya merasa ada 5 anak? 1, 2, 3, kakek. Jangan dihitung, memang ada 5, selamat ya. 5 cicit lagi, semuanya dari keluarga Fu, betul. Fu Zong hebat, langsung dapat 5 sekaligus. Aduh, saya tidak tahu. Dan kalian berdua. Saya tidak siap angpau nih. Mari, 1 orang 1 kartu. Belilah apa yang kalian mau. Terima kasih buyut. Baik-baik ya, kakak-kakak. Aku ajak kalian main yang seru. Ayo, tunggu dulu, muka ini kenapa? Siapa yang memukul? Hal kecil, laki-laki, ada luka sedikit, biasa. Hahaha, kamu anak laki-laki yang hebat,
Ayo main. Hahaha Suyang. Kemarilah, jelaskan padaku. Fu Hantin, jangan gegabah, tenanglah. 5 anak, Mbak Ili, kamu memang hebat. Fu Hantin, jangan lupa hubungan kita. Hubungan? Kamu ibu anak saya, mana mungkin saya lupa. Fu Hantin, aku beritahu kamu, aku bukan tipe wanita yang bisa kamu ganggu seenaknya, jangan ganggu aku. Aku tidak pernah mempermainkanmu. Tidak mau berpura-pura lagi, bye. Pergi. Ada apa? Tidak ada, lagi pula ini tidak ada gunanya. Kamu saja, lagi pula kamu dapat tubuhku, tapi tidak hatiku. Kamu sengaja. Fuzong, kontrak yang ditandatangani kemarin ada masalah, saya terbang besok, waktunya tidak cukup. Tolong and the datang sebentar. Ada masalah ya? Kamu puas. Hai, sebenarnya tidak ingin kamu pergi. Ini juga, tidak ingin kamu pergi. Mbak Ili, jangan main-main dengan saya. Hati-hati, yang tidak bisa mengendalikan api adalah kamu. Fuzong, bagaimana kalau saya jadi sopir Anda? Mengapa tidak pergi? Saya tidak percaya, Fu Hantin. Kali ini saya pakai HP Wang Zong, kirim pesan padamu, kamu pasti datang. Kali ini, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Kok kamu? Hantin, aku sangat merindukanmu, kamu tahu tidak, hari-hari tanpamu. Betapa sedihnya aku. Kamu yang pertama kali menipuku. Kamu menyukai Mbak Ili hanya karena dia memberimu beberapa anak kan? Aku juga bisa memberimu anak, aku akan melahirkan sebanyak yang kamu mau. Lepaskan. Kamu sekarang figur publik kalau aku lari keluar dalam keadaan seperti ini. Tebak berita apa yang akan menjadi sensasi besok. Baik Kian, kamu benar-benar menjijikan. Apa yang kamu lakukan? Kamu memang cerdas, aku hanya menambahkan sedikit bumbu penyedap untuk kita. Sebagai pemanasan saja. Dupa itu bermasalah. Kenapa aku tidak berpikir jernih mau jadi sopirnya? Hantin, aku sangat mencintaimu, jangan menolakku. Malam ini aku akan menjadi milikmu. Walaupun kamu tidak menyukaiku, lalu kenapa? Selama aku bersamamu, Mbak Ili, pasti tidak mungkin. Kembali bersamamu 7 tahun lalu. Dia memberimu beberapa anak sekarang. Aku juga ingin bersamamu. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan membuat keluarga bayi bangkrut. Bangkrut, lalu kenapa aku harus mendapatkanmu? Lagi pula satu-satunya perusahaan kami sudah dikembalikan ke Mbak Ili. Hal-hal duniawi itu tidak ada artinya. Anyahlah. Walaupun kamu bisa bertahan sampai sekarang tidak lebih dari 10 menit, kamu tidak akan bisa membedakan siapapun. Benarkah? Kamu gila. Anyahlah. Kenapa kalian semua menyukai Mbak Ili? Apa yang kurang dariku dibandingkan dengannya hari ini? Aku harus mendapatkanmu. Lepaskan. Baik Kian, enyah-enyahlah. Fu Hantin, kamu kenapa? Cepat bawa aku pergi dari sini, aku masih agak sadar. Kamu gila, kenapa kamu melukai dirimu sendiri? Cepat pergi, rumah ini bermasalah. Sial, Fu Hantin sepertinya agak terlambat. Hati-hati.
Hahaha Fu Hantin. Kamu sekarang kok punya 2 kepala. Aku akan membawamu pergi dari sini. Fu Hantin, baru hari ini aku menyadari. Ternyata kamu sangat tampan. Ya ampun, katanya tidak boleh terpikat ketampanan pria. Tapi akhirnya aku yang malah memulai. Mau lari kemana? Kemarin malam itu kesalahpahaman besar. Salah paham yang besar. Tadi malam aku yang menyelamatkanmu. Jadi, Kamu berhutang budi padaku. aku tidak peduli. Kemarin tanganku sampai terluka untuk tetap sadar. Bertahan sampai dokter datang, seharusnya tidak ada masalah. Tapi kamu, bagaimanapun juga. Aku adalah korban dalam hal ini, kamu harus bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawab? Bagaimana aku bisa bertanggung jawab padamu? Bagaimana kalau kamu juga punya 5 anak? Aku janji akan bertanggung jawab padamu. Kamu bisa saja pergi begitu saja. Tapi hari ini, aku tidak tahu apakah akan ada rumor di perusahaan. Kamu memang kejam. Sama-sama, jadi, Nona Bai. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengantar anak-anak ke sekolah? Bisa saja.